Oke, kali ini gue pengen bikin video gabut. Sumpah ini video gabut buat lu yang bocahnya seriusan bet ya kan. Personnya itu seriusan bet ya kan. Udah langsung skip aja video nggak jelas ini. Karena ini cuman video experience saja. Ini video lebih ke pengen ngebungkam kata orang. Apa-apa tuh kalau mau kencang ram rem ya kan. Dan sekarang makin banyaknya pergimik-gimikan sebuah HP yang murah meriah, RAM-nya gede banget ya kan. Dan ya karena itu gua terdesak ya. Terdesak pokoknya terdesak untuk bikin video ini ya, sekaligus pengen kasih lihat ke kalian seberapa efektif sih RAM besar terhadap performance sih. Soalnya banyak banget bocah-bocah bocil di luar sana ya kan, berkeliaran bet lah pokoknya bilang ya ROM-nya gede banget nih, enak nih, anti nge-lag nih, lalalala ya kan. Ntar dulu boy, makanya kalau lo penasaran tonton ya, ya boleh lah nonton sekaligus ngehujat video ini. Enjoy, sokin be ya. Oke, jadi di video kali ini gue bakal nge-comparein speed testnya juga ecek-ecek lah, nggak serius-serius banget gue pokoknya santuy bet lah, gue bikin video nyantuy aja. Gue bakal ngetes iPhone yang RAM-nya 2 GB, kita versusin dengan sebuah Poco yang RAM-nya 6 GB ya. Poco yang RAM-nya 6 GB kita bakal versusin dengan iPhone yang RAM-nya cuma 2 GB. Oke, untuk pengetesannya simpel. Gue juga bakal jelasin apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi performa HP. Karena menurut gue apa yang gue bahas ini masih jarang dibahas sama reviewer lain. Jadi kalau lo penasaran coba lo tonton menit per menit, detik per detik, setiap menit, setiap season, setiap episode video-video ini, dan setiap part per part, setiap pieces per pieces, ya kan, setiap minute per minute, ya kan, you will get, ya, suram. Nah, jadi di sini gue bakal pengetesan basic antara kedua HP ini. Nah, gue pengen jelasin dulu, nggak fair kalau ngebandingin kecepatan performance itu, yang sebelah datanya udah banyak, yang sebelah datanya masih kosong. Nggak fair, karena ya kalau mau fair benar-benar datanya clean kanan kiri ya, karena kalau datanya sebelah terisi sebelah masih kosong nggak fair. Jadi pengetesan performance itu berkaitan dengan operasi sistem yang ada, terus kinerja chipset yang ada. Nah itu bersinambung untuk menghasilkan sebuah performa yang the best, yang optimal. Kalau memorinya udah banyak ya kan, terus RAM-nya udah gede tapi datanya tuh hampir nyetak tuh ke full memory ya kan. Nah, itu ngaruh juga ke performa, dan aplikasi udah banyak banget di-download, itu bikin HP lo juga tambah berat juga. Oke, jadi di sini kira-kira siapa nih menang nih? Perbedaannya seberapa banyak sih antara iPhone yang RAM-nya cuma 2 GB sama Poco M3 yang RAM-nya 6 GB? Ya, Bang, itu kan nggak apple to apple ya. Ya, lo minggat. Cabut kau, cabut. Jangan nonton video nih. Tapi sebelum cabut, dislike dulu video, cabut ya. Bila perlu report. Karena di video ini gua cuman pengen komparasiin aja, pengen ngebuktiin ke bocil-bocil di luar sana bahwa performa itu bukan dari RAM boy, ya. Jadi jangan terkesima dengan HP yang harga udah makin murah, RAM-nya udah makin gede ya. Anjir, berarti bacot banget lo bang ya. Pengen banget gue santet lo dari jauh ya kan. Dari tadi video udah 3 menit belum mulai. Oke, pengetesannya tuh gue bakal coba matiin. Abis itu gue bakal coba nyalain siapa yang masuk ke menu duluan. Yang pertama. Pengetesan berikutnya gue bakal coba buka aplikasi kamera, siapa yang nongol duluan. Oke, ini basic banget lah. Terus pengetesan ketiga gue bakal coba ngejalanin sekitar 5 aplikasi berturut-turut, gue ketik itu siapa yang duluan lebih responsif. Oke, ini gue ingatin lagi, iPhone RAM-nya cuma 2 GB, yang ini RAM-nya 6 GB. Dalam pengetesan speed itu banyak orang yang nggak tahu juga kalau baterai itu ngaruh terhadap performa. Ya ini gue jelasin tipis-tipis dulu lah biar makin panjang banget lah bacot gue jelas ya di video nggak jelas ini. Nah jadi gini, gue satu contoh. Ini adalah baterai iPhone, ini adalah baterai Android ya. Perbedaan baterai iPhone dengan Android itu cenderung ya. Perbedaan itu dari sisi fisik. Kalau baterai Android itu cenderung dia lebih lebar. Sedangkan baterai iPhone dia lebih slim tapi lebih memanjang gitu. Ya kayak gini lah kalau dari fisik itu. Tapi basic secara fungsional sama, cara kerjanya sama antara kedua baterai ini, baik baterai iPhone maupun baterai Android. Nah, baterai ini itu ngaruh terhadap performa. Coba deh lo di luaran sana yang pakai iPhone, yang baterainya itu baterai LTE udah jelek ya.
baterai health udah jelek ya kan, dan udah busuk lah baterainya, kayak baterai health itu udah 40%, 60%. Pasti sometimes handphone itu nge-lag parah ya. Jadi mesin itu tidak menerima asupan yang cukup ya dari si baterai ini. Jadi performanya itu nggak sesuai spek yang diharapkan oleh pabrikan. Nah, banyak yang orang nggak ngeh juga, kalau lo mau performa yang benar-benar optimal, ya baterai wajib ganti. Dan biasanya baterai itu optimal kalau baterai health masih 70-an persen, 80-an persen tuh masih optimal rata-rata. Cuman kalau seandainya baterai iPhone itu masih ori, tapi baterai health itu di 50-an persen atau 60-an persen itu optional sih. Terserah lo mau ganti, boleh, mau nggak diganti juga nggak apa-apa. Cuman kalau baterainya udah gantian, udah rungkat pula, baterai health udah jelek, saran gue diganti. Karena baterai ini ngaruh terhadap performa. Nah, that's why ya, di pengetesan ini, karena handphone ini udah handphone cukup tua, udah pemakaian bertahun-tahun, jadi nggak fair juga antara baterai health yang ada di Poco yang RAM 6GB dengan baterai health yang ada di iPhone yang RAM cuma 2GB. Jadi dari kita nggak usah melulu spek chipsetnya, RAM nggak usah melulu ke situ deh. Kita untuk urusan baterai aja yang ngaruh terhadap performa aja, itu udah nggak fair, udah nggak adil gitu. Untuk pengetesan tanpa charger. Nah, ada charger ini jadi dopingan, dayanya jadi lebih optimal. Oke, bacot gue udah panjang banget ya kan. Sekarang kita ngetes, langsung buka aplikasi-aplikasi dulu deh. Kita mulai, kita coba, nih gua kasih lihat dulu, ini benar-benar close ya. Dari iPhone ini close, udah nggak ada aplikasi. Begitu juga di Poco, dia udah kosong, benar-benar kosong ya, kosongan. Oke, udah banyak banget bacot gue. Sekarang kita langsung buka aplikasi yang tidak ada hubungannya sama online dulu, yaitu menu setting ya. Nih tuh kosong, ini juga kosong ya, kosongan tuh, belum ada aplikasi yang diklik. Oke, kita langsung klik. Ini sama-sama menu setting di RAM 6GB versus di RAM 2GB. Sama-sama klik menu setting sampai nongol duluan. 1, 2, 3. Nah, antum bisa lihat ya kan. It's way better than the Poco ya, dengan menggunakan RAM 6GB. Nah, di sini nih kita nggak bisa langsung skeptis menyimpulkan, wah ini the good better performance dan enggak. Karena operasi sistem itu memang smooth, tapi aplikasi di lapangan itu beda ya. Apalagi ini iPhone dengan old generation, jadi nggak semua aplikasi itu kompatibel yang sekarang udah cenderung keponi-ponian dengan ya si Pokima Dynamic Island. Lebih kompatibel ke situ sekarang aplikasi. Jadi mungkin kalau di lapangannya agak sedikit berbeda. Sekarang kita biarkan tumpukan. Sekarang kita buka aplikasi kamera ya barengan. Ya, kira-kira siapa yang menang? Buka menu kamera, siapa yang menang di antara kedua HP ini? Tadi buka setting, yang menang si Pokima iPhone ya. 1, 2, 3. Hanya 1, 2, 3. Nah, ini sama-sama baru ya, sama-sama ada notif ya. Tapi di sini kita bisa lihat si Pokima iPhone lebih unggul, lebih duluan buka dibandingkan si Pokima Poco, ya kan? Dan untuk kamera ya, dia menang si Poco ya. Menang si iPhone. Lebih dulu buka aplikasi kamera ketimbang si Poco. Dan ini kita close ya, menu kamera, jadi udah 2 aplikasi. Sekarang gue cari lagi aplikasi yang tidak berhubungan dengan konektivitas. Sini, taruh boy, tar dulu ya. Ini udah ada menu yang bakal gue buka berikut ya. Kalender ya, sama-sama klik kalender ya. Siapa yang duluan? 1, 2, 3. Again, si Pokima iPhone ya. That's why I'm really right to be the Apple fanboy ya. Yeah, it's okay. My face look like a gay ya, dengan sponsor gay di mana-mana. But to be honest, RAM 2GB boy. Anjir, gay gue sekarang. Nah, sekarang kalender sudah 3 aplikasi dibuka, 3-tiganya dimenangkan oleh si iPhone. Sekarang aplikasi galeri ya. Ini foto di iPhone namanya aplikasi foto.
Di Poco namanya Galeri. Ini aplikasi keempat yang gua klik. Sampai 5 ya kali ya. 1, 2, 3. Hmm. Ini lagi boy nongol. Ini lagi nongol. Spooky Ma iPhone nongol lagi boy. Apa kabar RAM 6GB ini? Aduh. Set boy sekali sumpah ya. Oke, ini coba kita tengok udah berapa aplikasi di sini yang sudah terbuka. 1, 2, 3, 4. Oke, kita tantang sampai ke 5 ya. Gue nggak tahu nih. Oh, aplikasi apa lagi yang harus gue buka ya? Harus offline ya. Nah, kalau online, karena gue mengandalkan konektivitas dari WiFi, itu nggak fair. Kenapa? Karena antena WiFi yang ada di Android dengan iPhone tuh beda. Jadi speed bandnya itu beda. Kalau kita ngetes aplikasi kayak ngetes browser mana yang duluan nongol tuh beda. Karena WiFi yang ada di iPhone dengan WiFi yang ada di Android beda karena sistem desain antenanya juga beda ya. Jadi nggak terlalu fair lah. Aduh, mana lagi nih yang harus di style ya. Sepertinya sudah tidak ada boy. Sepertinya sudah tidak ada. Sekarang pengetesan terakhir deh ya. Kita bakal coba matikan ya. Habis itu bakal coba nyalakan. Kira-kira siapa yang muncul duluan ya. Ini kita matikan. Dengan aplikasi yang tadi tuh sudah terjalankan 4 aplikasi dan gak gua close ya. Benar-benar fair ya. Dan ya, handphone kalau dimatikan kita tunggu dulu ya, jangan langsung dinyalakan. Oke, sekarang dalam keadaan kedua handphone ini mati, gue bakal coba nyalakan. iPhone tombol power sebelah sini, Poco yang RAM 6GB tombol power sebelah sini. Ralat aja kalau gue ada yang ngeklik duluan atau kecepatan duluan di kolom komentar, lu langsung ralat aja lah ya. Gak mau repot gue soalnya. 1, 2, 3. Kita lihat siapa yang duluan nongol. Siapa yang duluan nongol ya? Di antara kedua HP ini tadi responnya handphone ini sama-sama dicas ya, sama-sama dicas. Perbedaan yang paling signifikan ya ini menang si Apple duluan. Jadi waktu sama-sama dicas, operasi sistem yang ada di Poco ini waktu dipencet tombol power dia ngasih lihat dulu, oh HP ini lagi dicas boy. Ini lagi dicas nih gue, seriusan lu mau dihidupin ya? Tapi gue tetap tekan tombol powernya nggak gue lepaskan, baru dia oh yaudah berarti ini Spooky Money mau hidupin HP, baru sistemnya tuh nongolin ya udah masuk ke menu. Sedangkan si Apple nggak peduli mau dicas mau nggak, kalau gue mencet tombol power yang lama tandanya nih HP pengen langsung dihidupkan. Itu perbedaannya. Nah sekarang gue cabut deh, ini menang iPhone ya kalau sama-sama dicolok ya. Kita cabut dulu, satu. Oke, ini sekarang udah kecabut, gua matiin dari ulang lagi, ya. Kita langsung coba. Nih iPhone gua matiin, dan ini Poco gua matiin lagi. Tadi menang si Apple Kerouac ya, karena sistemnya pintar, langsung ngedetek oh ini si owner mau langsung nyalain, jadi nggak langsung nongolin icon baterai, langsung satset masukin ke menu, langsung logo Apple. Tungguin dulu beberapa detik ya boy ya. Ini pengetesan simple ya, bener-bener simple tapi membuktikan ya kalau lo mau cepat, performa bagus, perhatiin kondisi baterai, perhatiin juga operasi sistem yang digunakan, lo sesuai kebutuhan lo. Percuma lo pakai Apple ya kalau nggak sesuai dengan kebutuhan lo tuh bakal sampah menurut gue, karena balik lagi setiap orang kebutuhannya beda-beda. Oke, sekarang gue coba nyalakan tombol power sebelah sini. Kalau ada yang kecepatan duluan langsung ralat aja di kolom komentar. 1, 2, 3. Nah ini fair nih, nggak nongol baterai duluan. Siapa nih yang masuk menu nih? Kira-kira siapa ya? Lama banget logonya ya kan. Tetap Apple dengan notif baterai lemahnya. Masih boy, sabar. Berapa detik tuh jedanya udah tuh. Sabar dulu, jangan ngegas kalian ya. Sabar dulu, kayak ketumbuk muka kalian ya. Ngegas. Sabar dengan notif baterai lemahnya tuh lalu. Udah masuk menu nih.
Udah masuk menu si Poco ini. Halo, nggak langsung. Tunggu dulu. Si loading si doi. Si doi masih loading. Nah, baru menunya kelihatan dan baru bisa dipakai. Oke, jadi inilah perbedaan yang gua rasakan antara iPhone RAM 2GB dengan Poco RAM 6GB. Dari sini lu udah ngeliat kan perbedaannya sebeda apa. Beda jauh banget ya kan?